فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ke-23 dari kumpulan al-ahadits al-arba'in an-nawawiyah, setorkan terlebih dahulu hadis yang sebelumnya, itu hadis yang ke-22. Tafadhal antum. Rawahu Ewan anak Ewan Allah ya. تفضل. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. فمعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته مؤكدا إلا. نعم بارك الله فيكم. تفضل. ولم أجد على ذلك شيئا فأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا لله. نعم بارك الله فيكم. تفضل. نعم بارك الله فيكم. تفضل. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام فلم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته مؤتفيا بالله. نعم بارك الله فيكم. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام
اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا في الله. Na'am barakallahu fikum. Kita tafadhal. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إذا صليت صلوات مكتوبات كنت عملت الحرام وأهلكت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا رواه مسلم وما حرمت الحرام بذنبه وما أحللت الحلال فعلته معتقدا فيه. Na'am, tafadhal. نعم تفضل تفضل عبد الرحمن تفضل. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Belum? Khair insyaallah. Tafadhal. Irfa' sautak, irfa' sautak. Keras sedikit. Wallahi wa qala wallahi ada Bagaimana haramtul haram? Fa'altuhu mu'taqidan hillah. Nanti lain kali kalau setoran dikeraskan dikit ya, biar kedengaran gitu ya. Nah, fadhal. Syai'an fa'altuhu wa na'am barakallahu fiikum. Tafadhal. Ayo, tafadhal. Ayo, tafadhal.
شيئا على الجنة قال نعم والله لا أزيد على ذلك شيئا رواه مسلم ومعنى حرام فالحرام إجرامه ومعنى الحلال فالحرام فألته إلى الجنة. أيوة تفضل. Ya Rasulullah. أيوة تفضل. Na'am barakallahu fiikum. Ahsantum. Kita lanjutkan yang berikutnya yaitu hadis yang ke-23. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaihi, al-haditsu ats-tsalits wal 'ishrun, hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Harits ibn Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslimun. Hadis yang mulia ini dari hadisnya Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari Abi Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhur syatrul iman." Kesucian itu merupakan bagian dari keimanan. Asy-syatr nanti disebutkan bahwasanya na barakallahu fikum maknanya adalah bagian atau barakallahu fikum juz'un minal iman. Sebagian ada yang maknakan setengah daripada keimanan. Namun kita artikan bagian dari keimanan gitu aja ya. Naam. At-tuhur syatrul iman, kesucian merupakan bagian dari keimanan. Walhamdulillah, sedangkan lafaz alhamdulillah tamla'ul mizan, bisa memenuhi timbangan. Sudah kita lewati, termasuk amalan yang sangat mulia, yang berat di timbangan adalah ucapan atau dua kalimat yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalimatani khafifatani 'alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-'azim. Dua kalimat tersebut Rasulullah mengatakan dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil 'azim. Paham ya? Sehingga antum mengucapkan ringan, tapi walaupun ringan berat di timbangan. Nah, di sini ada juga lafaz alhamdulillah. Tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, dua-duanya. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani, kedua-duanya bisa memenuhi. Au tamla'u ma bainas samai wal ard, atau memenuhi apa antara langit dan bumi. Bayangkan. Nanti disebutkan dalam sebuah riwayat jarak antara langit dengan bumi, paham ya? Masing-masing langit dengan langit yang satu dengan langit yang berikutnya 500 tahun. Nah, bayangkan. Berarti kira-kira ada enggak kira-kira orang yang bisa naik ke bulan kira-kira? Paham ya? Katanya naik ke bulan, nah posisinya manusia usianya kalau umat Nabi Muhammad SAW berkisar antara 60 sampai 70. Kan itu. 60 sampai 70. Nah, ini 500 tahun. 500 tahun. Enggak ada manusia yang bisa dikatakan umat Nabi Muhammad SAW usianya sampai 500 tahun. Paham itu ya? Kecuali umat Nabi siapa?
Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah hingga 950 tahun berdakwah, itu pun apa pengikutnya sedikit. Usianya saat itu memang di zaman beliau Allah Taala berikan apa? Na'am barakallahu fikum perbedaan. Jadi umur yang panjang. Umur yang panjang barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fid din, azdani wasakumullah wa hafizakumullah. Kita lihat di sini. Was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan, bukti. Bukti apa? Bukti jujurnya keimanan seorang hamba. Ada sedekah, nanti kita lihat nanti penjelasannya. Was-sabru diyaun, dan kesabaran itu adalah dia itu cahaya yang lebih terang daripada nur. Nanti akan kita lewati nanti. Cahaya yang na barakallahu fikum pancarannya itu luas. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaik. Sedangkan Al-Qur'an itu adalah hujjah untukmu atau hujjah mengenai dirimu sendiri. Maksudnya bagaimana? Al-Qur'an yang kita hafal itu imma kita jadikan hujjah untuk melawan ahlul bid'ah wad dhalal, ahlul batil, atau justru menghujai kita kalau kita tidak mengamalkannya. Mahum salah ya? Jadi Al-Qur'an yang kita hafal itu enggak sembarangan. Bisa menjadi hujjah, bisa justru menghujai kita. Maksudnya itu menghantam kita sendiri kalau kita tidak mengamalkannya. Mahum? Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu hujjah untukmu atau justru menghujai dirimu. Maksudnya membantah dirimu sendiri kalau tidak mengamalkannya. Mahum? Berikutnya, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia mereka pergi di pagi hari. Hampir semua manusia itu pergi di pagi hari. Paham ya? Maksudnya walaupun tidak pergi, dia di waktu pagi hari habis salatul fajr, habis salatul subuh, barakallahu fikum, mereka sahih, sadar. Posisi tidak tidur, itu kebanyakan. Nah, nanti di sini dipermisalkan apa? Kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu pergi di pagi hari. Fabai'un nafsahu, maka ada yang menjual dirinya. Maksudnya bagaimana? Mempergunakan jiwa dan raganya. Mempergunakan untuk apa? Kalau di jalan ketaatan fa mu'tiquha, maka dia bisa memerdekakan dirinya, menyelamatkan dirinya. Tapi kalau di jalan kesesatan au mubiquha, atau justru apa? Membinasakan dirinya. Ini perisalannya. Nanti disebutkan karena hampir semua manusia kalau pagi hari itu keluar. Pagi hari itu keluar. Kalau yang di rumah terus enggak pernah keluar misalkan sama sekali, itu perempuan nanti disebutkan. Perempuan atau orang-orang tua atau orang-orang yang sakit disebutkan nanti ya. Na'am barakallahu fikum. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya ikhwan fillah, azzani wasakumullah, kita semuanya pada lafaz yang terakhir ini harus kita merenungi dan na'am senantiasa berupaya agar termasuk tipe yang pertama, fa mu'tiquha, yaitu orang-orang yang bisa mengentaskan dirinya dari azab api neraka. Orang-orang yang bisa memerdekakan dirinya dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan tipe yang kedua. Adapun tipe yang kedua, mubiquha, membinasakan. Jadi dia pergi pagi hari menjual dirinya, namun justru apa? Membinasakan dirinya. Maksudnya sudah mengeluarkan jiwa dan raganya, tapi untuk perkara-perkara yang haram. Hati-hati. Rawahu Muslimun. Kita lihat syarahnya, penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Perhatikan baik-baik. Hada haditsun 'azimun. Ini adalah hadis yang agung. Fihi, di dalamnya bayanu kasrati khisalil khair. Di dalamnya ada penjelasan tentang banyaknya ciri-ciri kebaikan, sifat-sifat kebaikan, wa a'malil bir, dan juga banyaknya amalan-amalan kebaikan. Jadi amalan kebaikan itu enggak hanya satu dua, banyak sekali. Paham ya? Antum barakallahu fikum bertutur kata yang baik itu ada dianggap apa? Sedekah, ya kan? Al kalimatut thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik itu sedekah, bayangkan. Walaupun antum enggak punya uang bisa sedekah. Walaupun dengan ucapan yang baik tadi itu. Mafhum insyaallah ya? Nah, jadi jangan sampai kita menganggap amalan kebaikan itu sedikit, banyak sekali, dan enggak mungkin kita semuanya apa? Bisa melaksanakannya atau melakukannya. Hanya perkara-perkara yang kita mampu saja. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah taala semampu kalian. Kita lihat berikutnya. Qaulu sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman, at-tuhur bidhammit ta. Perhatikan baik-baik ini. At-tuhur bidhammit ta. Ucapan Rasulullah SAW, lafaz at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu merupakan cabang atau bagian dari keimanan. At-tuhur bidhammit ta, dengan ta-nya di dhammah, bukan tahur. La ba'sa tahurun insyaallah, lain lagi itu.
Antum kalau doakan orang la basa tuhurun insyaallah atau tahurun insyaallah? Tahurun insyaallah. Beda itu nanti. Paham ya? Nah, ketika Rasulullah su'ila an ma'il bahr, tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Paham ya? Tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci, bangkainya halal untuk dimakan. Kalau ini tuhur. Toknya di dhammah. Beda kan berarti? Beda, kita lihat. Ai at-tatahhur. Tatahhur itu berarti perbuatan bersuci. Oleh karena itu Allah Taala mencintai orang-orang yang bersuci. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Ini sifat orang-orang hamba Allah Taala yang saleh dari kalangan manusia, mutatahhir, bukan mutahhir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun dalam ayat yang terkadang kita barakallahu fikum menjumpainya dan juga membacanya, "Nam la yamassuhu illal mutahharun." Masalah Al-Qur'anil Lauhul Mahfuz, tidak ada yang menyentuhnya kecuali mutahharun, itu sifat para malaikat. Jadi dalil itu dipakai bukan untuk manusia. Adapun manusia pendapat yang rajih yang kuat, walaupun dia dalam keadaan junub, dalam keadaan perempuan haid atau nifas, pendapat yang rajih boleh memegang Al-Qur'an, boleh baca Al-Qur'an, boleh murajaah Al-Qur'an, boleh nyapu masjid, enggak masalah, itu pendapat yang rajih. Walaupun jumhur mengatakan tidak diperkenankan, namun dalil yang dipakai oleh jumhur hadisnya lemah. Apa maksudnya? Adapun ayat tadi mutahharun malaikat. Para malaikat disucikan enggak? Disucikan. Kalau tapi manusia disucikan atau bersuci? Manusia bersuci. Oleh karena itu Allah Taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Mutatahhir bukan mutahhirin. Paham ya? Bukan mutahharun atau mutahharin. Paham ya? Tapi mutatahhirin. Mahfuz insyaallah ya? Nah, jadi pendapat yang rajih enggak perlu ragu lagi bagi para akhwat, para wanita yang junub, haid, nifas atau yang semisalnya, boleh bagi dia bersihkan masjid enggak masalah kalau aman dari fitnah. Baca Al-Qur'an murajaah enggak ada iskal, diperbolehkan. Karena apa? Ilahnya para ulama telah menyebutkan hadis yang dipakai sandaran jumhur hadisnya lemah. Paham ya? Coba sekarang kalau wanita dia hafizul Qur'an, hafizatul Qur'an, hafal Al-Qur'an. Dia misalnya haid 1 pekan, enggak boleh baca Al-Qur'an, enggak boleh murajaah, enggak boleh megang mushaf, lupa kira-kira. Banyak yang lupa, banyak kebaikan yang terluputkan. Paham ya? Oleh karena itu yang rajih tadi itu. Adapun ayat mengenai la yamassuhu illal mutahharun, itu para malaikat. Paham ya? Para malaikat. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Syahidnya di sini antum jangan keliru bacanya. Bukan at-tahuru syatrul iman, tapi at-tuhur. At-tuhuru syatrul iman. Ai at-tatahhur. Masdarun min tahura yatatahharu. Paham ya? Tatahhara yatatahharu. Naam. Wa ma'nahu at-tatahhuru minal hadats wan najas. Maksudnya apa? Orang itu bersuci dari hadas dan najis. Wa ammat tahur, ini bedanya. Ada faedah bagus sekali berarti ini ya. Wa ammat tahur, adapun tahur bil fathi dengan di fathah ta'nya, fa huwa madatut tathhir. Berarti dia na barakallahu fikum diambil dari materi tathhir. Wa hiya alma, airnya. Orang bersuci dengan apa? Air. Contohnya ya. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang ma'ul bahr, air lautan, tahurun ma'uhu, bukan tuhur. Tahurun ma'uhu, al-hillu maitatuhu. Maksudnya bagaimana? Airnya itu suci, bisa untuk bersuci gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Bukan airnya bersuci. Yang bersucinya apa? Airnya atau orangnya? Orangnya. Adapun airnya apa? Digunakan untuk bersuci dan suci airnya. Apa maksudnya itu ya? Tapi kalau tuhur, itu apa tuhur? Kesucian masdarnya. Masdar dari apa tadi? Ya tatahhar tadi. Naam. Kita lihat. Wa amma tahur bil fathi fa huwa madatut tathhir wa hiya al-ma' aw at-turab 'inda faqdil ma'. Maksud tathhir, apa tathhir? Tahhara, yutahhiru tathhiran, mensucikan. Dengan apa? Air atau tanah ketika tidak ada air. Hadza yusamma at-tahur. Ini dinamakan tahur. Jadi tahur itu artinya adalah apa? Bersuci atau suci. Paham ya? Tapi kalau tuhur, nah afalnya. Kalau tahur itu artinya adalah apa? Barakallahu fikum wa jazakumullah. Alat yang digunakan untuk bersuci. Paham ya? Nah, mungkin air atau tanah, tapi kalau tuhur itu kesucian itu sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, suci dari hadas, najis atau yang semisalnya. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini
Alat yang digunakan bersuci madah itu bisa diartikan materi atau alat ya. Alat yang bisa digunakan untuk bersuci air atau tadi tanah. Namanya tayammum. Jadi tayammum itu kapan disyariatkan? Dalam dua keadaan. Tayammum disyariatkan dalam berapa keadaan? Dua keadaan, perhatikan baik-baik. Dua keadaan. Keadaan pertama ketika inda adamil qudrah li isti'malil ma. Ketika enggak mampu menggunakan air. Air banyak melimpah tapi enggak mampu dia. Tayammum. Satu. Paham itu ya? Yang kedua apa? Inda adami wujudil ma. Ketika tidak ada air. Jadi posisi dia apa? Na barakallahu fikum, ketika tidak ada air, maka boleh bagi dia untuk apa? Bertayammum. Boleh bagi dia untuk bertayammum. Naam, masyaallah ya. Ewa. Tapi kalau misalkan posisi dia air banyak dan dia mampu ya harus dengan air. Tapi kalau posisi air banyak dia enggak mampu menggunakan karena sakit atau semisalnya, maka apa? Tayammum. Mafhum insyaallah ya. Tayammum itu bagaimana caranya? Tayammum. Debu itu disiramkan di badannya itu atau bagaimana? Atau gulung-gulung ke tanah? Apa? Kenapa caranya? Ya ada caranya. Caranya bagaimana? Antum pernah tayammum belum? Belum pernah? Alhamdulillah ya. Nah, barakallahu fikum, berarti belum pernah sakit dan belum pernah kehabisan air istilahnya ya. Tapi tahu enggak caranya? Gimana caranya coba? Kemana? Ke muka terus? Ke tangan terus? Sudah. Sebelum mengusapkan diapakan tuh tangannya ini? Lalu tiba-tiba ada mau tayammum ini langsung ini. Atau diapakan tuh tangannya? Dilumuri tanah. Nah? Allah alam ya. Gimana caranya antum? Tayammum. Apa ya? Tangannya atau telapak tangannya? Telapak tangannya, jangan tangannya. Kalau tangannya umum, nanti antum gini juga bisa. Paham ya? Tapi telapak tangannya diginikan di tanah yang berdebu atau tembok yang mungkin temboknya itu identiknya debu nempel di situ, yang suci intinya ya. Nanti setelah itu kalau terlalu tebal digini-ginikan. Kalau tebal tanahnya misalkan, atau ditiup. Paham ya? Setelah itu nanti baru gini, baru gini. Boleh dua cara. Gini dulu enggak masalah. Paham ya? Dua-duanya boleh. Paham maksudnya? Itu tayammum, enggak perlu menggulung-gulung ke tanah. Karena saat itu pernah salah satu sahabat yang mungkin yang namanya ilmu itu kan macam-macam. Ada yang belum sampai ilmu kepada dia. Dia gulung-gulungkan badannya ke tanah. Paham ya? Akhirnya Rasulullah setelah mengetahui, inna yakfika an tadriba bi yadayka hakata. Sebenarnya cukup bagimu untuk memukulkan telapak tanganmu seperti ini, cukup. Enggak perlu gulung-gulung ke tanah itu istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azdani wasakumullah, berarti tayammum tadi disyariatkan dalam dua keadaan. Keadaan apa dan apa? Tayammum kapan saja diperbolehkan? Ketika sakit enggak mampu menggunakan air. Dua, ketika tidak ada air. Maaf insyaallah ya. Perhatikan baik-baik. Kita lihat berikutnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, insyaallah mafhumnya bedanya tuhur dengan tahur. Kalau tuhur itu kesucian itu sendiri. Kalau tahur alat yang digunakan untuk apa? Untuk tatahur, untuk bersuci. Air atau tanah kalau barakallahu fikum bertayammum tadi na'am. Tapi tanah yang bagaimana? Yang basah atau yang bagaimana? Yang kering. Kalau basah ngapain lagi pakai tanah itu? Basah berarti menunjukkan ada air. Paham ya? Nah, tanahnya yang kering, berdebu ya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Khair insyaallah. Kita lihat sini. Wa tatahhur naw'an. Tatahhur itu ada dua jenis. Perhatikan baik-baik. Tatahhur itu ada dua macam atau dua jenis. Mafhum Abdullah? Ayo, tatahhur itu ada dua jenis. Kita lihat. Tatahhurun hissiyun, yaitu bersuci secara hissi. Hissi itu maksudnya secara badannya, minal ahdaats wal anjas bil ma'. Yaitu apa? Dari hadas-hadas dan najis-najis dengan air. Misalkan antum setelah apa? Kencing atau BAB itu kan najis ada itu ya. Disucikan dengan air. Itu berarti apa? Bersuci dari sesuatu yang hissi, yang nampak. Mahum soal ini? Ayo, mahum? Ayo, bersuci dari sesuatu yang nampak. Nah, yang kedua, wa tatahhurun ma'nawiyyun. Yang kedua adalah tatahhur ma'nawi, yaitu bersuci
tapi sifatnya adalah ma'nawi. Nah, barakallahu fikum, sifatnya adalah ma'nawi. Kita lihat, minadz dzunub wal ma'asi was sayyi'at, yaitu bersuci. Nah, ma'nawi maksudnya apa? Bersuci dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat serta dosa-dosa kecil yang ada atau kejelekan-kejelekan yang ada. Itu berarti ma'nawi. Bersuci dengan cara apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tatahur yang sifatnya ma'nawi. Mahum insyaallah ya? Mahum? Berikutnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam syatrul iman yakni nisfal iman. Nah, barakallahu fiikum, Allah alam. Kalau yang biasanya dijumpai itu nisfal iman itu ya. Punya antum apa itu harokatnya? Ada harokatnya enggak itu? Enggak ada. Biasanya yang kita hafal itu nisfun itu ya, nisfal iman. Jadi setengah daripada iman, bagian dari keimanan itu. Ini tuh nasfa ya. Nah, qila al-murad bit-tuhur huna at-tuhur al-hissi. Ada yang mengatakan tuhur di sini maksudnya tuhur hissi. Jadi, nah barakallahu fikum, termasuk bagian dari keimanan adalah orang yang bersuci dari apa? Dari hadas yang hissi yang nampak. Seperti kotoran ketika setelah kencing, setelah BAB, paham ya? Itu berarti hissi. Nah, itu maksudnya. Naam. Wa huwa at-taharatu minal ahdaats wal anjas, yaitu bersuci dari hadas dan juga najis. Hadas itu apa sih? Hadas itu kan sesuatu yang seseorang itu apa? Menjadi keberadaannya itu batal dari kesuciannya. Imma hadas akbar atau hadas asghar. Kalau hadas akbar seperti junub, janabah. Paham ya? Janabah sudah kita lewati, secara globalnya disebabkan dengan dua perkara, imma mimpi basah atau karena berhubungan badan, secara global seperti itu. Kalau hadas kecil seperti apa? Hadas kecil seperti buang air besar, buang air kecil, paham ya? Itu hadasnya hadas kecil. Mafhum insyaallah ya? Mafhum? Kalau najis ma'ruf. Nah, tetesan air kencing, paham ya? Atau bekas-bekas apa? Kotoran manusia itu kan najis juga itu. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Fa idza tatahhara at-taharatul hissiyah hasala ala nisfil iman. Nanti kita lihat lagi, mungkin bisa dibaca dua bacaan ya. Kalau seandainya harokatnya misalkan biasanya itu kita baca nisfun ya. Cuma nanti cek lagi, mungkin ada dua bacaan artinya sama mungkin. Atau mau cek belum? Belum cek lagi nanti ya. Naam. Fa idza tatahhara at-taharatul hissiyah, maka apabila seseorang bersuci dengan kesucian yang sifatnya hissiyah, yaitu badannya, hasala ala nisfil iman, berarti dia telah meraih, mendapatkan setengah bagian dari keimanan. Li'anna at-taharatul hissiyah syartun li sihhatis shalah, dikarenakan taharah yang hissiyah, bersuci, namun bersuci dari apa? Nah, barakallahu fikum, hissiyah yang nampak, dari badannya, mungkin karena najis atau karena hadas tadi itu merupakan syarat dibenarkannya salat. Karena salat kalau ada hadas enggak diterima salatnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadisnya siapa? Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha barakallahu fikum la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas hingga dia berwudu. Perhatian baik-baik ya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya enggak terima salatnya kalau dia berhadas kemudian enggak berwudu misalkan. Misalkan dia malam salat Isya, paham ya? Kok dia batal, takut ke belakang sendiri dia. Akhirnya nekat dia salat aja dia. Sampai selesai enggak sah salatnya. Paham ya? Enggak sah salatnya. Nah, barakallahu fikum, biasanya kayak gitu anak-anak kecil biasanya ya, takut ke belakang, gelap atau semisalnya. Akhirnya batal pun salat aja dia. Enggak sah itu ya. Kalau secara globalnya tidak sah. Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Wa qila al-muradu bit-tuhur at-tuhurul ma'nawi. Ada juga yang mengatakan, jadi ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan tuhur, kesucian ini kesucian apa? Hissi, badannya dari najis dan juga hadas tadi itu. Ada juga yang mengatakan apa? Kesucian di sini adalah kesucian ma'nawi, hatinya. Wa dzahir wallahu a'lam. Secara zahir wallahu a'lam annahu syamilun lit-tuhurain. Jadi yang secara zahir wallahu a'lam kata beliau mencakup dua kesucian, suci badannya, suci hatinya. Paham ya? Suci secara zatnya, suci secara maknanya. Mafhum insyaallah ya? Mencakup dua perkara ini. Mafhum insyaallah? Suci secara hissi
suci secara apa tadi? Ma'nawi. Fala yakfi tuhurul hissi wa la yakfi tuhurul ma'nawi. Enggak cukup suci cuman badannya saja, tapi enggak suci jiwanya, enggak suci juga apa? Na barakallahu fikum hatinya. Wa la yakfi tuhurul ma'nawi. Dan enggak cukup juga suci hatinya, suci dari kesyirikan, suci dari kebid'ahan, suci dari kemaksiatan, tapi dia kalau sholat enggak mau bersuci dia. Paham ya? Dia berhadas enggak bersuci. Cukup enggak? Enggak cukup. Enggak cukup kalau cuman dia suci hatinya dari kesyirikan, suci hatinya dari kebid'ahan. Kemudian dia batal kentut. Dia enggak bersuci, enggak berwudu. Sah enggak? Enggak sah juga. Harus dua-duanya, mencakup dua-duanya ini ternyata. Nah, atau dia sholat sudah wudu, sudah bersuci, sholat dia, tapi dia pelaku syirik akbar, enggak suci hatinya. Sah enggak sholatnya? Enggak sah juga. Paham ya? Jadi dua perkara ini harus terpenuhi. Nah, suci hatinya dari kesyirikan, kebid'ahan atau semisalnya, suci pula badannya dari hadas dan juga najis. Kita lihat berikutnya, falladhi yatatahharu at-taharatul hissiyah al-ma'mura biha syar'an. Maka yang seseorang bersuci dengan bersuci secara hissiyah badannya tadi yang diperintahkan secara syariat, wa taharatul ma'nawiyah minadz dzunub wal ma'asi, dan juga dia bersuci dengan kesucian secara maknawi tadi itu hatinya disucikan dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat, hasala ala nisfil iman, maka dia mendapatkan separuh atau bagian dari keimanan. Nah, barakallahu fikum. Kalau nisfu itu separuh, kalau nasfun mungkin juz'un artinya. Wallah alam, nanti kita lihat lagi. Kalau nisfun itu setengah. Jadi kalau kita katakan kan at-tuhur syatrul iman, kesucian itu adalah bagian dari keimanan. Kalau misalkan mereka mengatakan setengah daripada keimanan, itu berarti bacanya kan nisfun. Tapi kalau nasfun mungkin artinya juz'un, nanti kita lihat nanti. Sudah ketemu? Nanti kita lihat nanti ya. Kita lihat lagi karena terkadang seperti ini penting. Terkadang beda harokat sedikit sudah lain artinya, ya kan? Sudah kita lewati kemarin kan? Mengenai apa? Jenazah dengan apa? Janazah. Jenazah kerandanya atau mayatnya? Jenazah. Kerandanya, kalau mayatnya apa? Janazah. Padahal beda apa? Harokat saja. Jenazah di kasrah jimnya. Janazah di fathah jimnya. Janazah itu apanya? Mayatnya. Jenazah itu kerandanya. Ayo kita sholat jenazah katanya. Nah, kalau dia ngomongnya jenazah itu enggak selamat. Kalau jenazah selamat dia, karena bahasa Indonesia. Paham ya? Tapi kalau ngomongnya yuk sholat jenazah yuk, berarti nyolatan keranda. Kalau jenazah. Tapi janazah kalau mau pakai Arab. Tapi kalau dia mau selamat ya pakai Indonesia. Sholat jenazah yuk. Gitu aja. Paham ya? Allah musta'an. Memang kadang seperti itu. Seperti apa contohnya kemarin, mendoakan orang yang sakit. Allahu yashfik sama Allahu yushfik. Sudah beda artinya. Nah, perhatikan baik-baik. Yashfik semoga menyembuhkanmu. Yushfik semoga apa? Membinasakanmu. Beda sedikit ada orang sakit berkunjung, ya akhi, antum sakit? Ayo. Allah yushfik. Dia bilang amin. Padahal yushfik. Hati-hati. Artinya semoga Allah Ta'ala membinasakanmu, mencelakakanmu, malah amin. Padahal beda harokat, itu penting sekali. Nah, ini nanti kita lihat lagi. Apakah nasfun atau nisfun? Kalau nisfun artinya setengah. Nah, tapi kalau nasfun mungkin nanti juz'un, nanti kita lihat nanti. Nah, barakallahu fikum, kita lihat berikutnya dikit lagi. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Hasala ala nisfil iman, maka orang yang bersuci dari dua kesucian tadi itu, suci maknawi dan suci hissi, maka dia mendapatkan bagian dari keimanan. Wa baqiya fi haqqihi an-nisfus tsani. Ini ternyata kalau ini baru ketemu kasrah kalau di sini. Ya kan? Dan tersisa pada haknya masih setengah yang keduanya. Wa huwal amal, itu beramal. Kemungkinan besar wallahu alam ini harokatnya keliru, kemungkinan ya. Kita lihat nanti. Soalnya yang ini baru di kasrah sekarang. Yang sebelumnya tadi di fathah, ini karena ada harokatnya. Kalau punya itu enggak ada harokatnya ya. Itu masih bisa selamat mungkin. Tapi kalau ada harokat seperti ini harus teliti. Karena harokat yang diletakkan oleh tabaah percetakan terkadang benar, kadang keliru. Kalau kita enggak paham, ikutin alurnya bisa keseleo. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya keliru kita ikuti terus. Tapi kalau kita perhatian, dilihat oh ternyata yang cocok mana, itu penting sekali seperti itu. Kita lihat di sini. Kata beliau, wa baqiya fi haqqihi an-nisfus tsani. Masih tersisa padanya pada hak dia itu setengah yang keduanya. Wa huwal amal, itu beramal. Li'anal imana kama sabaqa bayanuhu qaulun wa 'amalun wa i'tiqadun. Dikarenakan keimanan sebagaimana sudah kita lewati penjelasannya, itu harus diucapkan
diyakini dan diamalkan. Ucapkan, diyakini dan diamalkan. Bertambah atau stabil imannya seorang? Stabil sempurna terus atau bertambah dan berkurang? Bertambah dengan dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Paham ya? Nah, pendapat apa? Kelompok apa yang mengatakan iman orang sempurna terus? Perhatikan baik-baik, jangan main alarm. Perhatikan baik-baik. Apa? Murji'ah. Nah, pendapat Murji'ah mengatakan iman seorang itu stabil terus, sempurna terus. Paham ya? Enggak pernah berkurang. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahul musta'an. Biarkan. Ayo. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Jadi kesimpulannya keimanan itu harus terpenuhi berapa syarat kemarin? Sebutkan. Keimanan kemarin harus terpenuhi berapa syarat? 5 perkara, 5 syarat. Pertama, qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kedua, wa'tiqad bil qalb, diyakini hati. Ketiga, wa amalun bil jawarih, diamalkan dengan anggota badan. Keempat, yazid bit ta'ah, bertambah ketaatan. Kelima, wa yanqusul ma'siyah, berkurang dengan kemaksiatan. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.